Halo teman-teman, Halo. para podpoders, balik lagi di Pojokan Podcast. Episode keberapa kita ya? Gue udah lupa anjir, udah setahun kurang kira. Pokoknya episode terbarunya dari Pojokan Podcast. Terbarunya aja lah. Yang akan membahas tentang lu, Gus, lu ngerasa gak sih kayak semakin lu dewasa, semakin kayak temen lu makin sedikit, terus pola setiap bermain tuh harus kalau lo main nongkrong gitu, kalau ngobrol tuh harus bener-bener yang kayak Harus ada isinya logis lah. gitu, yang harus ada isinya. Bener gak sih? Bener. Lo ngerasa gak sih kayak gitu? Ngerasa gue. Gue tuh ngerasa itu dari umur 22 mungkin ya. Circle gue udah semakin sempit. Obrolan gue semakin berisi kalau keluar pun ya kan. Iya, Jadi maksudnya keluar kayak- tuh pulang pasti ada ilmu gitu loh sehabis nongkrong. Oh, lo juga ngerasain kayak gitu pasti no ya? Kalau buat berisi ya, alhamdulillah berisi terus. Cuman kesininya Makin lagi, circle. iya makin sempit lagi kan circle. Yang gue dulu dianggap bokap gue rumah dijadiin pos ya kan. Rumah lo cuma mandi, tidur, makan, pergi lagi. Sekarang bener-bener yang gue nggak pernah keluar. Bener-bener di rumah, terus Di rumah. ngurusin orang tua. Iya, Gitu. Sebenarnya sih memang kayaknya ini juga yang pernah dirasain sama orang-orang juga. Maksudnya kayak semua orang pasti akan ngalamin fase ini. Ada gitu. fasenya sih, iya benar. Kayak misalnya temen yang berkurang karena kitanya yang lebih selektif nyari temennya gitu, dan nggak mau yang kayak ngebuang-buang waktu kayak dulu gitu. Mungkin dulu memang masih nyari jati diri kan, masih nyari pergaulan, nyari temen, nyari mau kemana nih arah gue gitu loh, masih jahiliyah lah. jahiliyah. Nah sekarang tuh lebih ke yang gue udah dapet nih, gue tuh kayak gimana, gue harus kayak gimana, langkah gue mesti kemana, gue udah dapet. Dan kayaknya gue harus selektif lagi nih milih temen, karena dulu pasti lo ngerasa kayak lo dibohongin lah, lo ditipu lah, kayak ada temen yang kayak anjing lah, Solidaritas kayak tanpa apa, batas. pokoknya gitu-gitu lah. Pasti lo ngerasain kayak gitu kan? Pasti lah. Pasti fix, pasti sih. Dalam suatu tongkrongan itu pasti hal yang lumrah sih sebenarnya, Lumrah. kayak gitu sih. Pasti ada, pasti ngalamin semua orang. Kecuali lo main sama keluarga lo sendiri ya mungkin itu mungkin ada sih. Lu banget Tetep tadi. ada sih kemungkinan gitu, cuman Lo gak punya temen sampai main sama keluarga doang. Tapi Ada. kalau menurut gue ada juga yang berpikirnya kayak gini Gus, Noy. Ini bocah sebenarnya belum ngalamin fase itu, belum dewasa sebenarnya nih Iya. bocah. Ini bocah anjing nih. oh tahu Iya gue kan? sih fix. Maksudnya dia ngerasa kayak sebenarnya karena dia bodoh, karena dia toksik, teman-temannya ninggalin dia. Nah, tapi dia berpikir dia itu udah dewasa, Iya. ngalamin fase penyempitan circle gitu loh. Circle-nya udah mulai sempit, gua harus nyari yang selektif. Padahal dia toksik aja. Tapi ada yang kayak gitu loh. Ada. Lu ngerasa dewasa padahal gue sebagai adalah teman gue gitu. Gue sebagai temannya gue kan ngeliat lu punya masalah tapi lu nggak pernah nyelesain dengan bener gitu. Nah, Lo kabur. kabur. Lu nggak bisa nyelesain dengan bener. Lu ngupload di status tuh ngoceh terus ya kan. Nah maksud gue itu lu toksik anjir. Tapi akhirnya lu ngupload, terakhir gue lihat temen gue, mungkin ini memang penyempitan circle gitu. Memang gue harus selektif lagi nyari teman. Anjing men, lu Apaan sih, toksik apaan sih, anjing. Gue anjing? pengen ngomong kayak gitu. bukannya lu ngerasa lu dewasa, bukan anjir. Karena lu toksik. Karena lo toxic, teman-teman lo ninggalin lo. Iya. Gak ada yang mau deh. Jadi maksudnya lebih ke kitanya mesti tahu gitu loh. Kita toksik atau kita memang udah nemuin fase Di itu. fasenya, nah, iya benar. Kayak Kinoy. Tipis ya. Itu Oh, sebenarnya sih iya tipis. tipis banget. kayak Kino deh Gus. Kino ini gue ngeliat kayak ya memang gila bener-bener kalau pergaulan temen tuh bener-bener dibelain. Sama lah gue, lo juga dulu kayak gitu. Tapi ya setelah pas udah gue juga mutusin, kayak gue udah nggak bisa nongkrong nih. Lama kan gue nggak ketemu lo, nggak ketemu Kinoy sampai kemarin di podcast yang itu kan. Terus gue kayak ngerasa yang kayak emang udah fasenya gitu. Terus gue juga ngeliat dia kan, dia biasa main ke sono sini kan. Cuman kayak di rumah, kerja di rumah. Terus kadang gue yang mampir aja ke rumahnya dia main gitu. Nggak ada orang lain lagi gitu, benar-benar dia sendirian di rumah. Itu kenapa sih, Nan? Memang udah fasenya menurut lo gitu. Fase sih. Kalau gue ngerasanya itu udah apa ya? Jadi kayak udah mau masuk ke fase itu kayak
udah mulai berpikir gitu, wah gue nggak bisa nih kayak gitu terus nih, gue nggak bisa nih melanglang buana terus nih, gue mesti ada kehidupan yang benar-benar kehidupan gitu loh istilah kata lah, ya kan. Ya akhirnya kedorong ada beberapa masalah sih sebenarnya nih. Jadi kayak gue udahlah ini kali jalannya nih buat ngedorong gue keluar dari circle gue gitu. Kan kadang kita berpikir kayak nggak bisa dong gue tiba-tiba keluar circle, ada apa ya kan, tiba-tiba ya kan. Dan gue juga pun masih kayak yang belum bisa ninggalin circle gue waktu dulu. Ya ada etika maksudnya kan biar nggak dianggap ada masalah gitu. Bener. Nah itu dia, jadi pas ada permasalahan konflik ya nggak ini sih, konfliknya nggak ini, cuman gue berpikir kayak ini kali jalannya nih buat ngedorong gue masuk ke fase dimana ya bukan fase-fase nongkrong main-main melalang buana begitu lagi ya kan. Udah akhirnya gue jalanin aja. Jatuhnya sih kayak buang-buang waktu ya kalau masih kita di umur segini. Gue tuh di rumah kadang mikir anjir, gue dulu malam-malam ya kan kerja nggak kerja, pulang kerja gue paksain ya kan, balik dulu ke rumah nyetil ya kan, ganti baju kayak patu. Bela-belain anjir. Rumahnya kebun pala, main di Tebet 5 menit nyampe, gue mesti pakai sepatu aja. Bela-belain ya. Ya kan istilah kata bela-belain banget. Starter pack kayak anak-anak selatan tuh main pakai sepatu ya. Iya sepatu, sendal udah gak jalan. Cuman ya akhirnya tuh di situ. Akhirnya gue ketemu di masa kayak anjir gue ngapain pakai sepatu, gue pakai sendal aja lah. Gue kuega pakai sendal kan, ya nyebutin merek tuh. Terus gue ke tempat tongkrongan gue pakai sendal, yang akhirnya teman gue yang kayak ngeliat gue beda Lebih gitu. nyaman pakai sendal kali ya. Akhirnya udah nggak lama pun ya kita biasa aja gitu. Ya mungkin pemikiran kita sama, jadi ke akhirnya kan ya udahlah ngapain sih kita ya kan, kita udah saling kenal ini kan, nggak perlu pakai gengsi lagi. Ya udah akhirnya yang nyantai aja gitu. Iya, karena semakin nambah umur lo semakin pikiran lo juga terbuka men. Maksudnya kayak yang tadinya lo pengen kan pasti tuh di otak temen-temen lo, di otak lo tuh pasti oh gue harus rapi-rapian, harus keren-kerenan gitu. Karena ya pasti kalau laki bicara perempuan pasti biar perempuan ngeliatnya kayak gimana gitu kan. Udah pasti itu. Ya. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Jadi ya mungkin dulu pemikiran lo seperti itu, dan sekarang ketika lo udah ngerasain semuanya gitu kan, nongkrong juga udah nongkrong, semua udah lo lewatin, lo kayak mikir kayak nggak perlu anjir sebenarnya. Gue lebih kayak pengen yang kekeluargaan aja, yang bisa ketawa, yang bisa bantuin gue, menghibur gue kalau lagi gue ada masalah gitu, yang bisa bantu solusi gue kalau lagi ada masalah. Nah sebenarnya lebih ke situ sih, fasenya tuh lama-lama berubah sampai di titik sekarang yang kayaknya udah cukup gue nongkrong gitu loh. Kalaupun mau ketemu, kalaupun mau ngobrol-ngobrol lagi bisa, tapi udah nggak kayak yang dulu. Bisa setiap hari, bisa setiap minggu. Kalau sekarang kan mungkin kayak oh ada waktu kosong, yuk di mana lo? Gue di sini ngobrol, cerita. Iya. Kita bener-bener yang udah istilah kata kalau air mineral kita udah lewat berapa fase penyulingan ya. Saring lagi. Ibarat kata nih gue sebenarnya. Iya, ini saring terus sampai mendapatkan yang benar-benar air yang murni, walaupun berapa tetes gitu kan aja, bukan berapa botolnya. Air murni. Iya makanya fase-fase itu pasti akan selalu dialami sama manusia. Pasti. Itu pasti sih. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau gimana. Tapi ada tapinya. Di beberapa manusia yang memang sifatnya dablek, yang memang anjing. Nah, gue tahu sih fix. Tuh tahu mulu, gue kayak ngegibain orang anjing. Tahu. Biasa maksud. Iya maksud gue ada beberapa orang yang dia udah lama nggak ngumpul. Dia katakan yang tadi misalnya kayak memang dia ternyata toksik kan. Terus dia ngerasa dia ngalamin fase ini, penyempitan circle, udah harus nyari teman yang selektif gitu. Terus ketika ngumpul, ketika ketemu lagi untuk cerita hal yang saling sharing lah, biar sama-sama tahu, dia malah ceritain tentang kaya lah, apalah, gue udah punya inilah. Materi lah, nggak kayak gitu anjir maksud gue. Nggak ada ilmunya anjing itu kayak gitu. Iya dong. Gitu, iya dong. Pemahaman gue gini men. Kalau memang pintu rezeki orang aja beda-beda, kenapa harus dilombain anjing? Kenapa harus gue udah ini, lo apa? Gue udah dapet ini, gue udah beli rumah, gue udah beli mobil. Lo udah beli apa nih? Lo udah beli apa terus? Padahal pintu rezeki beda-beda men. Kenapa harus dilombain anjing? Gak dapat piala juga anjing kalaupun menang. Ada kali jurinya. Cuman pengakuan dari temen aja loh. Ini bagus punya mobil nih.
Pengakuan Kinoy doang. punya domba 3 gitu kan. Yang muda 10 ya. Ini domba gua adu mobil. Iya kadang-kadang kayak gitu sih, gue ngeliatin banyak lah bocil-bocil yang sebenarnya masih jauh banget sama fase ini, tapi dia kayak udah ngerasa karena denger omongan orang gitu kan, denger omongan yang udah lebih ngalamin, yang lebih tua daripada dia, terus dia langsung wah ini kayak ini fasenya nih. Apa enggak modal-modal quotes IG dong? Iya, modal quotes IG aja. Video-video IG aja. Kecil tua gede meletek. Sekarang emang banyak banget sih bocah yang terpengaruh dari quotes IG gitu, yang dewasa sebelum waktunya sebenarnya. Iya. Sebenarnya kesian sih. Kasihan cuy. Kasihan. Dijauhin sama ya gimana ya? Bukan dijauhin sih, lebih tepatnya kayak dia ngobrol sama kayak kita nih udah fase-fase begini, padahal dia belum lewat gitu kan. Iya. Kita cuma ketawa aja. Ya ilah apaan sih orang ini ya? Masih jauh aja. Apa sih aja masih jauh ilmunya anjir. Iyalah kita aja nempuh buat dapetin fase ini lama. Lama. Bener-bener harus begadang dulu tiap malam, ya kan, di Tebet, nongkrong. Sama harus melalui kekecewaan yang mendalam sih anjing. Pasti. Biar tahu ilmu hidup itu kasih Pengalaman itu pasti melewati apa namanya kekecewaan, kesedihan. Itu pasti sih. Itu pasti terlewati dan manis-manis pun ada gitu loh. Kebahagiaannya pasti ada. Gitu. Ada. Emang harus melewati fase kecewa, sedih dan lain-lain lah sampai lu nemuin titiknya gitu. Nah, Iyalah, karena experience the best of teacher. yo, betul. Betul sih, betul. Fix. Gile. Nih lama main di mana nih jadi gini nih. Perasaan dulu ngomongnya Betawi aja. Tiba-tiba jadi Inggris aja. Aksennya aksen Betawi cuman. Aksennya langsung Aksen Betawi. Betawi. Aneh ente. Iya, Ana. Enggak aksen anak. Sebenarnya kalau Ana ente itu budaya Arab di bawah. Iya lah. Betawi ya lo gue udah. Iya lo gue. Tapi Budaya- ya kayak budaya gitu orang apa namanya teman-teman maksudnya orang kadang punya sifat masing-masing gitu ya. Maksudnya kayak ya ada yang sombong, ada yang rendah hati, ada yang rendah hati maksudnya emang dia nggak mau terlihat low profile lah gitu. Iya, low profile. Tapi ada yang sombong gitu. Kayak kemarin tuh contoh yang di Duren Sawit menurut gue tuh pelajaran sebenarnya men. Oh Hal iya, sombong. Kalau lu ngelakuin kesombongan apapun, Allah bisa ngerubah itu per sekian detik men. Iyalah. Langsung dapat bayarannya ya sih kasarnya. Iya, siapa cuman ya? kayak lu ngeluarin pistol terus lu bilang, gue jalan aja ya. Ya maksud gue jalan aja anjing, siapa yang larang maksud. Lu ditantang jangan gitu. Gak jelas itu sih, dia sebenarnya gue panik itu Del. Dia juga Iya, yakin. dia takut dia di- tuh melontarkan kalimat yang nggak masuk akal. Maksudnya keluarin beceng, gue jalan aja ya. Maksudnya lu kalau mau pakai kalimat itu kayak ngomong, ya udah gue jalan aja ya. Itu kan, Iya. dia marah, gue jalan aja ya. Apaan? Makanya jadi kayak bingung, arahnya kemana tuh bingung Dia gitu. down juga itu sih, fix. Iya, Tapi awalnya sebenarnya Gus, panik. dia tuh takut gitu. diramein Gus, makanya dia ngeluarin pasti. beceng. Beceng Nah, pun berapa peluru sih kalau ngeroyok 100 orang ya mati juga sama aja Nah, sih. iya. tapi pas gue tahu ternyata ya itu yang makanya gue bilang kan kesombongan akan menghancurkan hidup lo. Ini pesan moral juga sih buat para teman-teman yang lagi dengerin kita. Karena gue ngeliat dari hal itu aja, ketika dia sombong, dia ngeluarin, dia maksudnya kayak punya itu airsoft gun loh, bukan senjata api ya. Bukan api ya. Bukan senti, bukan. Itu airsoft gun. Terus dikeluarin kayak gitu. Dia sombong kan, dia ngerasa, oh gue punya pistol. Lu mau berani apa sama gue? Mau gue tembak lo gitu kan. Persekian detik men. Video direkam sama Gojek, di up sama anak-anak Gojek sama media-media, naik masuk ke polisi, dicari, ketemu. Jadi gue tahu nih namanya MFA, nama si siapa? Pelaku samaran gitu. Nama bukan inisial, sorry. Inisialnya MFA. Jadi dia ini adalah CEO di Restock. Nah setelah kejadian dia sombong itu ngeluarin pistol, dia dipecat dari Restocknya, dipenjara 4 tahun. Ih. Apa sih? dibayar lunas langsung atas kesombongannya aja. Iya langsung dibayar kontan hari itu juga. Bayar gitu. langsung aja. Cash and carry. Cash itu langsung ya kan. Cash on carry ya, cash on carry. Kan. Nah makanya maksud gue ini pesan buat teman-teman, jangan sombong men. Kesombongan hanya ngancurin lo doang gitu loh. Persekian detik Allah akan merubah hidup lo. Kalau lo sombong, Fir'aun men Firaun. dibelah air, masuk ditutup, kelar kan? Langsung. Sombong men. Korun hartanya banyak kan emas,
dipendam dalam tanah sama Allah karena kesombongan. Tapi kenapa anak-anak sekarang bilang biar jelek yang penting sombong? itu ketidakmampuan anjir. Ketidakmampuan dia yang kayak dia nggak punya apa-apa, udah gitu dia jelek juga, jadi bikin ini sombong aja. Bikin stigma begitu. Iya, stigma baru untuk stigma nutupin kekurangan dia gitu. Iya. Sebenarnya udah minus parah ya. Parah, udah kacau sih kalau menurut gue. Iya, dia begitu karena nggak mampu, terus dia bikin stigma baru. Gitu aja udah. Iya, maksud gue si MFA itu apa nggak mikir gitu loh, maksud gue. Setelah kejadian lo ngeluarin pistol, terus akhirnya sekarang lo di penjara, terus lo dipecat juga dari perusahaan yang itu, yang apa namanya, yang lo pegang gitu. Karena dia CEO bukannya owner, kalau owner kan lo yang punya. Kalau CEO itu kan sebenarnya memang lo kerja. Kepala divisi lah istilah kata. Iya, kayak direktur juga sih, bukan kepala cabang. Memang lo ngatur semuanya. Tapi owner lebih nggak ngapa-ngapain ketimbang lo. Kalau lo kan masih ngatur. Ini bawah harus begini, meeting. Tapi pahit gak sih? Pahit lah. Itu udah kerja udah enak loh. Kasaran tunggangannya Sebenarnya tinggal dia turun, diminta maaf, ganti rugi paling berapa ratus ribu dibandingkan dia harus di-cut dari kerjaan. Iya lah. Bodoh aja. Untung nggak, dia cuman gitu doang, kayak ditenteng dong pistol kan. Gue jalan aja ya gitu. Coba kalau ditodong, langsung yang kayak prek balikin. Coba ada gue dong. Iya. Gue menyelinap dari pintu kiri, gue masuk aja. Ngapain tuh? gue culuti langsung. Lu cuti. Makanya itu teman-teman di rumah yang lagi dengerin kita, jauhin lah sifat sombong. Terus apa namanya, kayak kalau memang lo dewasa juga lo tingkah laku lo yang lo perlihatkan gitu, bukan omongan gitu. Bukan lo memberi apa ya namanya, Duit. pengakuan. Bukan, maksudnya kayak lo ngasih tahu kalau diri lo ini dewasa. Dewasa tuh bukan omongan cuy. Dewasa tuh dari perilaku lo gitu. Perilaku lah. Dari cara lo memperlakukan temen lo, memperlakukan Bener. pasangan lo dan Dari lain-lain. omongan mah semua orang dewasa ya. Iyalah, semua orang bisa. Benar. Iya, bocah kemarin sore yang baru lahir, dia ngelihat quotes juga dia bisa ngebahas tentang itu aja. Nah, itu dia. Tapi kan perilakunya belum tentu dia bisa lakuin. Sikap dan perilaku. Sikapnya. Karena sekarang banyak banget anak-anak toksik. Lu tuh masih toksik lu anak-anak. Siapa? Lo masih anak-anak. Anak-anak apa? Lu anak-anak. Anak anjing. Belia. Masih grading. Ya, apaan sih bu? Gak jelas aja. Iya, anak-anak sekarang kan gitu anjir. Dia yang ribet, dia yang toksik. Dia bilang, kayak udah fasenya nih. Kan geli gue anjing, cringe tau gak lu? Kayak di otak gue tuh, iya apaan sih anjing nih orang ngomong gitu. Apa sih anjing gini deh? Gue juga anjing. Kesel aja anjing, lu masih bocah monyet. Tapi kata-kata lu udah, kayaknya gue harus bener-bener selektif nih milih temen. So ide. Sok-sok ngide aja. Iya, sosok ngide. Bocil-bocil sekarang kayak gitu. Ngide cuman juga gak bener idaannya anjing. Cuman ngomong-ngomong pada puasa nih. Wah, puasa dong. Iya, kita memasuki bulan puasa juga kan. Harus Udah ke-7 ya? Ke-6 ke-7 sih? Ke-6 berapa? Ke-6. Ke-6 kayak. Tapi emang lu 6 Gus? Gua mah 6. Sama kilo 6. Lu masih 1. Goblok. Lu gak puasa anjing. Gue baru menang berapa ya? Menang 3 kali. Kayak menang 3 gue. Serian berarti ya? Remis dong. Belum 30 hari lu bilang seri ya? Remis dong. Enggak, posisinya sekarang serian maksudnya. Oh masih 6 ya? Iya, kan 6 nih. Alhamdulillah sih 3 gua kalah, belum- 3 menang. Belum batal sih kalau gue. Lu belum lah ya? Belum, alhamdulillah lah. Bener lo. Iya lah, iman gue sekarang udah segede tahu nggak tipis ke tempe ya. Tapi kalau tempenya Gani, gede anjing. Nah Ya iya. tempe sapit. Gani yang rumah makan Dekat di rumah rumah gua. dia. Warteg. Warteg. Waduh Tegu. Kurang tegar. Iya itu tempe gede. Kalau Iman segitu sih mantap juga dia. Kacau sih. Oke, dan ntar kita masuk ke podcast selanjutnya, kita masuk ke episode selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu. Kita mau pamit dulu. Nanti kita Beli takjil dulu. iya, kita mau ini udah jam 3-an, Jam kita 3 mau beli sih. takjil juga buat buka. Nanti kita akan lanjut lagi ke episode berikutnya.
Oke? Oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Bahagia selalu buat podpoders semua di seluruh bumi. Dunia. Bumi. Iya dong. Oke, bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.